Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jangan pernah kita bertindak gegabah ketika kita ada dalam masalah, supaya masalah baru tidak tercipta. Nah saudara, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, supaya kita tidak bertindak gegabah dalam menghadapi masalah. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena pada hari yang baru ini masih Tuhan lagi karuniakan kehidupan untuk kami nikmati. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami mau semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Maka kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Saudara-saudara, saat ini marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Lukas 22 ayatnya yang ke-50. Firman Tuhan berkata, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Saudara, ketika kita mau untuk menghadapi masalah, maka dianjurkan kepada kita supaya kita tidak cenderung bersikap gegabah. Kita harus punya sikap yang tenang agar supaya ketika dalam masalah kita bisa menemukan jalan keluar. Namun seringkali dalam kehidupan kita, dalam realita kita sebagai manusia, kita cenderung terlalu emosional. Ketika ada masalah, kita tidak mau dulu menenangkan pikiran, menenangkan hati kita, bahkan pun meredakan emosi kita. Kadang-kala kita langsung ingin menyelesaikan masalah, sehingga masalah bukan terselesaikan, tapi masalah menjadi lebih besar. Nah ini juga yang pernah teralami dalam kehidupan salah seorang murid Yesus, di mana diceritakan tadi dalam firman Tuhan, bahwa ketika para murid ini melihat bahwa Yesus hendak untuk ditangkap oleh sekelompok orang yang sangat banyak, ada rasa terdesak pada saat itu, ada masalah yang menekan mereka. Namun salah seorang murid Yesus tidak mampu menahan emosinya, tidak mampu untuk berpikiran dengan jernih dan menenangkan dirinya, sehingga dia langsung menghunuskan pedangnya dan juga langsung ia memotong atau melukai telinga salah seorang hamba imam besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah tindakan gegabah dari murid ini malah membuat masalah terselesaikan? Tentunya jawabannya adalah tidak. Masalah malah semakin lebih besar. Kenapa? Karena Yesus pernah dituduh untuk memberontak kepada kaisar. Tindakan kasar dan gegabah dari murid ini seakan-akan mau membenarkan tuduhan tersebut, dan seakan-akan bahwa Yesus pantas untuk ditangkap. Jadi masalah bukannya selesai, tetapi masalahnya semakin membesar. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita yang kita jalani tentunya kita akan selalu diperhadapkan dengan masalah. Entah masalah dalam keluarga, entah masalah dalam ekonomi, dalam pekerjaan, entah masalah sakit penyakit. Tetapi Tuhan mau supaya dalam segala permasalahan hidup kita melewati semuanya itu dengan tenang. Dan firman Tuhan, Yesus pernah berkata begini, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Supaya ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita pasti bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, jangan pernah kita memakai cara yang salah untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita menggunakan cara yang salah, maka biasanya masalah itu akan kembali menimpa kehidupan kita. Tenangkan diri kita, tenangkan hati kita. Ketika ada masalah, serahkan semuanya kepada Tuhan sambil kita berdoa dan mencari cara untuk menyelesaikannya. Karena kita tahu Tuhan akan selalu menolong hidup kita kini bahkan sampai selamanya. Tuhan memberkati kita saudara, memberkati firman-Nya di saat ini. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus yang kami puji, yang kami sembah, Tuhan yang sudah mengorbankan kehidupannya bagi kehidupan kami manusia yang penuh dengan dosa. Terima kasih banyak karena kami menerima kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup ini. Sehingga di saat ini ya Tuhan, ketika ada firman yang telah diberitakan, maka kami punya tanggung jawab untuk melakukan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Menjadi pribadi yang tenang,
menjadi pribadi yang akan selalu melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan bantulah kami, karena dalam masalah tantangan yang kami hadapi, kadangkala kami bertindak gegabah, kadangkala emosi kami terlalu meluap-luap, kadangkala kami tidak berpikiran jernih, namun sudah melakukan sesuatu hal yang malah merugikan hidup kami. Sehingga kami butuh tuntunan Roh Kudus, supaya apapun yang kami lakukan dalam hidup ini, ketika kami meresponi masalah pergumulan dalam hidup ini, segala sesuatunya itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Sehingga semuanya pasti kami tahu ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntun peliharalah kehidupan kami, karena kami tidak bisa hidup jauh daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami ini. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak